Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi sesudah UTS atau ujian tengah semester. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan ke-8. Nah, pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai arsip manual. Kita review dulu sebelum kita masuk ke pertemuan 8. Nah, ini adalah kelanjutan dari pertemuan ke-6 mengenai manajemen kearsipan. Nah, saya akan mereview dulu mengenai pengertian arsip. Nah, apakah itu arsip? Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Nah, jadi arsip itu merupakan suatu rekaman kegiatan atau sesuatu yang sudah kita laksanakan tetapi ada wujud secara fisiknya. Nah, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, kemudian manajemen kearsipan itu sendiri adalah pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pertama mengenai pencatatan, kemudian pengendalian dan pendistribusian, kemudian penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan. Jadi kalau manajemen kearsipan berarti adalah bisa diartikan sebagai suatu siklus dari mulai pencatatan, arsip itu ada atau dokumen itu ada sampai dengan pemusnahan dokumen atau pemusnahan arsip tersebut. Nah, pekerjaan tersebut meliputi siklus hidup arsip atau biasa disebut dengan life cycle of arsip. Nah, ini nanti akan kita pelajari mengenai arsip manual. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan pelajari mengenai arsip elektronis. Nah, tujuan dari pertemuan ke-8 ini diharapkan kalian bisa mengetahui yang pertama, mengetahui tujuan dan fungsi dari arsip manual. Kemudian yang kedua, memahami siklus arsip manual, bagaimana siklusnya nanti. Kemudian yang ketiga, mampu mengorganisasi program dan sistem manajemen arsip secara manual. Jadi mampu mengorganisasikan bagaimana sih program dan sistem manajemen arsip secara manual. Nah, meskipun di manajemen perkantoran kita hanya membahas sedikit saja tentang masalah arsip manual. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti ini akan kalian dapatkan di semester depan mengenai mata kuliah manajemen kearsipan. Nah, kita akan bahas dulu mengenai siklus hidup arsip manual. Jadi arsip itu mempunyai siklus hidup sama seperti manusia, ada kelahiran dan ada kematian. Sama saja dengan arsip atau dokumen, dia akan dari mulai pencatatan sampai dengan pemusnahan. Jadi sistem kearsipan secara manual sebenarnya kurang begitu populer karena banyak organisasi yang mulai mengimplementasikan program arsip digital. Nah, sekarang ini apakah masih ada orang yang menggunakan arsip manual? Masih banyak yang menggunakannya, dan tapi arahnya perusahaan-perusahaan sekarang sudah menggunakan arsip digital. Kemudian dalam mengelola arsip secara manual, organisasi harus mengklasifikasikan dan mengelolanya dalam dua tipe dokumen, yaitu dokumen aktif dan dokumen inaktif. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan ke-6 mengenai manajemen kearsipan. Apa itu dokumen aktif? Yaitu dokumen yang masih sering kita gunakan, kemudian dokumen inaktif atau tidak sering kita gunakan. Nah, kemudian kita belajar mengenai siklus hidup arsip dalam perusahaan. Yang pertama adalah penciptaan atau kenapa sih dokumen itu ada? Nah, dokumen itu ada karena adanya penciptaan, atau yang pertama adalah kita buat dulu dokumennya. Kemudian setelah dibuat, maka dia akan masuk ke dalam proses pemanfaatan. Nah, dokumen itu kita manfaatkan. Tujuannya untuk apa? Dokumen itu kita buat. Kemudian yang ketiga, sudah dimanfaatkan, kemudian baru disimpan.
atau diarsipkan. Kemudian yang keempat ada retrieval. Retrieval yaitu proses kearsipan itu sendiri. Kemudian yang kelima ada disposisi, kepada siapa arsip ini harus kita kirimkan, misalkan ke bagian keuangan atau dia harus masuk ke gudang arsip dan sebagainya. Jadi ada siklus hidup arsip ini di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita membahas mengenai sistem penyimpanan. Nah, ada 3 sistem penyimpanan dokumen yang dapat dipertimbangkan oleh suatu organisasi. Yang pertama adalah penyimpanan terpusat atau sentralisasi. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan desentralisasi. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi kedua sistem. Jadi kombinasi kedua sistem antara penyimpanan terpusat dengan penyimpanan desentralisasi. Nah, kita akan bahas persatu. Yang pertama adalah sistem sentralisasi. Sentralisasi itu berarti terpusat. Terpusat pada satu bagian atau misalkan di dalam perusahaan itu ada satu bagian yang menangani khusus arsip. Nah, manfaatnya apa penggunaan sistem sentralisasi? Yang pertama adalah mencegah duplikasi. Kenapa bisa mencegah duplikasi? Karena semua arsip itu terpusat pada satu bagian, maka ketika ada surat keluar, ada dokumen keluar, maka itu semua terkontrol dengan baik. Kemudian yang kedua adalah layanannya lebih baik. Kenapa layanannya lebih baik? Karena semuanya itu terpusat pada satu bagian saja. Jadi dia fokusnya adalah hanya untuk melayani kebutuhan arsip dari suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, adanya keseragaman. Jadi semuanya itu bagaimana pencatatannya, sistemnya menggunakan apa, terus pakai sistem apa. Nah, itu nanti ada keseragaman. Jadi sama bagaimana cara mengarsipnya itu sama, tidak ada kekhususan per bagian-bagian. Jadi semuanya itu sudah terkontrol pada satu bagian. Nah, kemudian yang keempat adalah menghemat waktu. Menghemat waktu karena tidak semua bagian itu harus mengelola arsip masing-masing, karena dia punya arsip secara terpusat. Yang kelima adalah menghemat ruangan, peralatan, dan alat tulis kantor. Nah, ini akan lebih hemat atau lebih efisien untuk penyediaan ruangan karena sudah ada satu ruangan tersendiri untuk melakukan penyimpanan arsip. Kemudian jasa kepada bagian lain. Jadi satu bagian ke bagian lain itu nanti akan dia saling membutuhkan. Jadi misalkan bagian keuangan, dia pasti akan selalu berhubungan dengan bagian kearsipan. Bagian SDM dia akan berhubungan dengan bagian kearsipan. Yang ketujuh, memungkinkan pengamanan yang lebih terpadu. Nah, semuanya itu sistemnya lebih safe atau lebih aman karena memang di dalam satu bagian saja arsip itu. Jadi semua pergerakan arsip, semua penyimpanannya itu terkontrol pada satu bagian, jadi lebih aman. Kemudian yang kedelapan, adanya keseragaman dalam penanganan, pendidikan, dan pelatihan bagi manajer dokumen. Nah, jadi nanti ada suatu pelatihan khusus bagi manajer kearsipan, bagaimana dia bisa mengelola dokumen semua perusahaan dengan baik dan benar. Nah, bayangkan jika suatu perusahaan itu ada 100 kantor cabang di seluruh Indonesia. Nah, dia terpusat pada satu bagian kearsipan saja. Nah, satu bagian itu dia akan menangani khusus untuk menangani bagaimana arsip di semua bagian atau di semua unit divisinya. Kemudian yang kesembilan, pelayanan dokumen di bawah satu atap. Jadi di bawah satu atap, jadi khusus bagian itu hanya untuk menangani kearsipan saja, tidak untuk bagian yang lainnya. Jadi spesifik pekerjaannya ya job desk-nya sehari-hari ya hanya untuk manajemen kearsipan saja, menangani pengolahan arsip sampai dengan pemusnahan arsip. Kemudian ada keuntungan dan juga kerugiannya, mesti ada minusnya juga. Yang pertama adalah kesulitan fisik. Nah, kesulitan fisik itu kenapa? Karena setiap bagian itu tidak bisa langsung terkoneksi dengan arsipnya di ruangannya, maka dia harus misalkan ke ruangan lainnya karena dia sudah ada ruangan tersendiri khusus arsip. Yang kedua adalah kebocoran informasi. Misalkan ada informasi penting di bagian keuangan, tapi
maka bagian kearsipan dia akan membacanya. Jadi dokumen itu tidak lagi bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga, berbagai bagian mungkin mempunyai kebutuhan yang berlainan. Nah, jadi satu bagian dan bagian lain itu tidak bisa disamakan. Semuanya itu memiliki kebutuhan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Yang keempat, adanya ketakutan akan hilangnya dokumen. Nah, misalkan bagian SDM ketika dia menyerahkan arsip ke divisi kearsipan, maka ada kekhawatiran, nah, apakah dia bisa menjaga dokumen itu? Apakah semua arsip itu dia bisa menangannya dengan baik? Padahal yang dia tangani nggak hanya satu bagian saja atau tidak hanya satu divisi saja. Kemudian pemakai tidak langsung memperoleh dokumen bila diperlukan. Nah, jadi ketika bagian A membutuhkan suatu arsip, maka bagian kearsipan tidak bisa langsung mengeluarkannya karena harus dicari dulu di mana tempatnya dan sebagainya, maka tidak bisa sewaktu-waktu misalkan detiknya juga butuh arsip. Nah, kalau dia tahu letaknya di mana, pasti dia akan mengambilnya. Tapi kan ini harus melalui orang ketiga dulu. Dia harus ke bagian kearsipan, minta arsip sesuai dengan prosedurnya seperti apa, meminta arsip, kemudian baru menggunakan arsip tersebut. Terus yang kedua adalah sistem desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi berarti dia tidak terpusat lagi tapi perbagian. Nah, keuntungan dari pengguna sistem desentralisasi yang pertama adalah dekat dengan pemakai. Kenapa? Karena satu bagian itu dia punya manajemen kearsipan sendiri. Dia punya bagaimana mengarsipkannya dokumen-dokumen itu sendiri, tidak tergantung dengan divisi lain khusus menangani manajemen kearsipan. Yang kedua, sistem ini sangat cocok bila informasi rahasia yang berkaitan dengan sebuah bagian yang disimpan di bagian yang bersangkutan. Nah, jadi sistem ini sangat cocok untuk bagian yang memiliki informasi rahasia yang tidak perlu atau tidak boleh diketahui oleh bagian lain. Nah, kenapa desentralisasi ini lebih terjaga amanahnya? Karena hanya bagian itu saja yang tahu apa isinya. Tapi kalau sentralisasi tadi, maka arsip itu bisa dibaca oleh bagian atau divisi kearsipan. Kemudian yang ketiga, hemat waktu dan tenaga dalam pengangkutan berkas. Jadi tidak perlu mengangkut berkas dari ruangannya ke ruangan lain, itu tidak perlu. Kenapa? Karena kearsipan itu atau manajemen arsipnya itu sudah dilakukan di ruangan tersebut. Nah, dari keuntungan juga ada kerugian desentralisasi. Yang pertama, pengawasan relatif sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena cuma satu bagian saja di situ. Nah, jadi perusahaan itu tidak bisa mengkontrol ke semua bagian arsip. Yang kedua, karena banyak duplikasi atas dokumen yang sama. Hal itu mengakibatkan terjadinya duplikasi ruangan, perlengkapan, dan alat tulis kantor yang menjadikannya kurang efisien. Nah, jadi banyak sekali kebutuhan kearsipan. Kenapa? Karena masing-masing bagian itu punya divisi arsip sendiri. Jadi dia punya manajemen kearsipan tersendiri, tidak tersentralisasi. Kemudian yang ketiga, karena proposisi pekerjaan untuk menyimpan dokumen hanya menjadi salah satu fungsi dari tenaga administrasi, kegiatan ini akan mengakibatkan layanan yang diterima kurang memuaskan. Nah, jadi ada suatu ketidakpuasan terhadap layanan dari kearsipan tersendiri. Kemudian yang keempat, sistem ini akan mengalami kesulitan pemberkasan berkaitan dengan dokumen yang relevan dan berkaitan dengan dua bagian atau lebih. Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya ketika dia punya keterkaitan antara dokumen itu, misalkan bagian SDM keterkaitan dengan bagian pemasaran. Nah, maka itu akan memerlukan sinkron dokumen itu akan lebih sulit karena masing-masing divisi itu ada manajemen kearsipannya sendiri. Yang kelima adalah tidak ada keseragaman dalam hal pemberkasan dan peralatan. Jadi semua bagian itu punya ciri khasnya atau dia punya sistem manajemen kearsipan yang tidak bisa disamakan. Beda dengan sistem desentralisasi tadi, maka pemberkasan itu bisa diseragamkan. Yang keenam, masing-masing bagian menyimpan dokumennya sendiri sehingga dokumen yang sama tersebar di berbagai tempat. Nah, jadi setiap bagian itu karena dia mempunyai sistem kearsipan sendiri, maka besar kemungkinan dokumen yang sama itu akan tersebar. Maka karena tidak ada kontrol di pusatnya, semua terdesentralisasi atau sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Nah, untuk selanjutnya adalah tadi desentralisasi, kemudian yang ketiga adalah sistem kombinasi. Jadi kombinasi antara sistem sentralisasi dengan desentralisasi. Jadi di perusahaan itu menerapkan dua sistem kearsipan. Yang pertama sistem sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi. Nah, sistem kombinasi ini juga memiliki keuntungan. Yang pertama adalah adanya sistem penyimpanan dan temu balik yang seragam. Jadi semuanya itu semua bagian, semua divisi itu nanti akan memiliki keseragaman atau kesamaan dalam penyimpanan arsip. Kemudian yang kedua, menekan seminimum mungkin kesalahan pemberkasan serta dokumen yang hilang. Jadi dokumen yang hilang itu bisa diminimalisir karena adanya sistem yang kuat, karena sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian yang ketiga adalah menekan duplikasi dokumen. Jadi duplikasi dokumen atau dokumen itu bisa terduplikasi dengan banyak, itu bisa dihindari. Yang keempat, memungkinkan pengadaan dokumen yang terpusat dengan imbas efisiensi biaya yang lebih baik. Nah, jadi biayanya itu bisa ditekan seminim mungkin karena semua itu bisa efisienkan, mana keperluan kearsipan yang pos-pos biaya yang tidak diperlukan untuk pembelian peralatan arsip. Kemudian yang kelima, memudahkan kontrol gerakan dokumen sesuai dengan jadwal retensi dan pemusnahan. Jadi dokumen itu pergerakannya bisa dikontrol, jadi disesuaikan dengan kapan arsip itu akan melakukan retensi atau pemusnahan arsip. Nah, karena arsip itu setiap hari itu pasti menghasilkan banyak arsip. Nah, ketika arsip itu ditumpuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, maka itu harus ketika ada yang datang, otomatis harus ada yang dimusnahkan. Jadi tidak menumpuk pada satu ruangan. Jadi harus dijadwalkan kapan sih arsip ini harus dimusnahkan. Nah, kerugiannya dari sistem kombinasi itu yang pertama adalah karena dokumen yang bertautan tidak ditempatkan pada tempat yang sama akan menyebabkan sulitnya penggunaan dokumen yang dimaksud. Nah, jadi karena tidak ada tempatnya berbeda atau karena dia ada kombinasi sentral dan desentralisasi, jadi sulit untuk penggunaan dokumen yang dimaksud. Yang kedua adalah kurang luas karena keseragaman seluruh unit itu belum atau tidak ada. Kemudian yang ketiga, masalah yang berasal dari sistem sentralisasi dan desentralisasi akan dibawa ke sistem kombinasi. Nah, jadi masalah-masalah apa sih yang ada di sentralisasi atau desentralisasi, maka dibawa ke sistem kombinasi ini, walaupun dapat diminimalisir apabila pengelolaannya dilakukan secara cermat dan tepat. Nah, ini akan menjadi suatu keuntungan yang bagus bagi perusahaan apabila dia bisa memanfaatkan sistem sentralisasi dan desentralisasi ini dengan cermat dan tepat. Kemudian penyimpanan arsip. Nah, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perlengkapan penyimpanan antara lain? Nah, ketika kita suatu perusahaan itu memutuskan dia menggunakan arsipan manual, pasti harus ada peralatan-peralatan apa sih atau perlengkapan apa yang dibutuhkan untuk menunjang sistem kearsipan atau manajemen kearsipan di perusahaan itu sendiri. Yang pertama adalah jenis dokumen yang akan disimpan. Nah, dokumennya apa? Yang mau disimpan itu dokumen-dokumen apa? Kemudian yang kedua, kecepatan pemanfaatan yang diperlukan. Nah, berapa sih butuh dalam penyediaan arsip itu butuh berapa waktu lama ketika kita melakukan calling atau kita melakukan recall atau melakukan pemanggilan kembali data yang sudah kita simpan. Nah, ketiga adalah kebutuhan ruangan. Nah, butuh ruangan seberapa sih atau perlu lemari apa, apakah arsip ini akan mengurangi space ruang kerja di dalam suatu ruangan. Nah, itu harus diperhitungkan. Kemudian yang keempat adalah pertimbangan keamanan. Apakah aman arsip ditaruh di sini? Apakah ini arsip bersifat yang rahasia, penting dan tidak bisa diketahui orang lain? Nah, keamanannya juga sudah harus dipikirkan. Yang kelima adalah biaya peralatan. Nah, jadi harus ada beban biaya tersendiri untuk peralatan arsip. Kemudian yang keenam, biaya operasional atau penyimpanan. Otomatis ketika kita punya kegiatan kearsipan, maka itu harus ada operasional penyimpanannya. Maka dia membutuhkan biaya operasionalnya. Kemudian yang ketujuh, jumlah pemakai yang mengakses dokumen secara teratur. Nah, berapa sih jumlah pemakai yang bisa mengakses dokumen ini secara teratur itu berapa? Divisi mana saja yang bisa, orangnya siapa saja, maka itu sudah diatur secara tersendiri.
Kemudian klasifikasi dari arsip manual, yang pertama korespondensi, termasuk di dalamnya adalah surat, ada memo, ada telegram, laporan, dokumen lain. Wujudnya itu dalam wujud physically dokumen. Kemudian yang kedua adalah dokumen transaksi. Transaksi apa? Bisa transaksi penjualan, bisa transaksi pembelian. Wujudnya apa? Formulir, misalkan ada nota, nah itu nota faktur, nah itu masuk ke dalam dokumen transaksi, maka itu harus disendirikan, jangan dicampur dengan surat-surat. Yang ketiga adalah dokumen proyek. Dokumen proyek misalkan tender perusahaan, dia butuh apa, misalkan korespondensi atau surat menyurat. Kemudian ada nota, data lain yang terkait dengan proyek tertentu, seperti pengembangan produk maupun pelaksanaan kegiatan proyek. Nah, dalam satu proyek itu maka harus diarsipkan sendiri. Misalkan proyek A, proyek B, proyek C, maka itu harus disendirikan. Yang keempat adalah berkas kasus. Misalkan di perusahaan itu pasti ada divisi bagian hukum. Nah, itu harus disendirikan. Misalkan ada tuntutan hukum, ada kontrak-kontrak asuransi, ada rekaman medis dan sebagainya. Nah, itu harus disendirikan. Kemudian yang kelima adalah berkas yang khas. Contohnya adalah peta dan gambar rekayasa ataupun clipping atau berkas rujukan yang tercetak lainnya. Tetapi itu adalah terlepas dari poin 1, 2, 3, dan 4. Kemudian perencanaan ruangan. Nah, jadi arsip itu memerlukan suatu ruangan tertentu. Salah satu yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan ruang penyimpanan adalah kemampuan ruang mengampu berat dokumen yang akan disimpan pada ruang tersebut. Jadi harus diperhitungkan apakah ruangan ini bisa menampung ke semua dokumen arsip. Yang kedua adalah kapasitas beban lantai. Nah, apakah karena kertas itu adalah berat, ketika ditumpuk maka dia akan menghasilkan beban yang berat. Apakah lantai ini kuat untuk menopang beban kertas atau dokumen yang disimpan di ruangan arsip. Nah, kemudian kita masuk ke pemusnahan arsip. Nah, sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 79 bahwa pemusnahan arsip dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara atau badan pemerintahan. Terdapat arsip yang tidak punya nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana tercantum dalam jadwal retensi arsip pada instansi masing-masing. Nah, jadi pengertian ini adalah menurut PP atau peraturan pemerintah. Jadi kalau pemusnahan arsip itu adalah dia masuk ke dalam siklus arsip yang paling terakhir. Tadi misalkan dari proses penciptaan, pemanfaatan, kemudian masuk ke pemusnahan. Nah, kapan pemusnahan ini dilakukan? Itu sesuai dengan perusahaannya masing-masing, tidak bisa disamakan. Kebutuhannya masing-masing itu seperti apa. Misalkan dia butuh 6 bulan sekali untuk melakukan pemusnahan, atau dia butuh karena dokumennya sedikit, dia butuh 5 tahun, banyak 6 bulan, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, pemindahan ke depo arsip. Nah, jadi misalkan arsip itu memiliki suatu bagian tertentu, maka dia harus punya dokumen atau depo arsip tersendiri. Biasanya terpisah dari perusahaan, dia punya suatu gudang khusus untuk menyimpan arsip. Nah, dokumen inaktif yang tidak dimusnahkan akan diserahkan ke depo arsip dan namanya berubah menjadi arsip statis. Nah, jadi dia masuk ke dalam arsip statis. Nah, sebelum dipindahkan, dokumen tersebut harus dicatat dahulu pada daftar dokumen inaktif. Maka harus kita lakukan pencatatan dulu apa saja sih dokumen yang masuk ke dalam daftar dokumen inaktif. Yang dipindahkan berdasarkan berkas. Yang dicatat ialah organisasi yang memindahkan judul berkas, tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi harus ada setiap dokumen itu harus disertakan juga kapan judulnya, apa dokumennya, kemudian tanggal berapa, bulan, dan tahunnya. Nah, untuk pertemuan ke-8 saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya ataupun bisa melalui chat di WhatsApp. Nah, seperti biasanya setiap akhir perkuliahan maka harus ada yang namanya resume atau rangkuman dari materi yang setelah saya sampaikan, yang nanti bisa diupload di Microsoft.
Jadi di-upload di Microsoft Teams sesuai dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada tugas resume sesuai dengan namanya masing-masing. Nah, untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan ke-9 mengenai arsip elektronis. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi